Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat datang untuk peserta didik baru SMP PGRI 1 Buduran. Semoga kita semua selalu bersemangat untuk terus berkarya dan berprestasi walau di masa pandemi. Nah, kali ini Bu Isna ini akan menjelaskan tentang bidang kepemimpinan, yaitu tentang OSIS. Ingin tahu apa itu OSIS? Tetap simak video ini ya. Jadi, OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Kalian tentunya pasti sudah mendengar apa itu OSIS. Nah, OSIS itu merupakan suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah, mulai dari tingkat SMP maupun tingkat SMA. OSIS itu sendiri merupakan perkumpulan dari siswa-siswi dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Pembentukan OSIS mempunyai fungsi dan peranan penting dalam lingkup sekolah sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah, dan juga untuk membentuk jiwa kepemimpinan peserta didik. Program OSIS ini sendiri dibentuk dengan tujuan memaksimalkan potensi dan kreativitas siswa agar bisa berprestasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Program kerja OSIS disesuaikan dengan sub bidang kepengurusan OSIS. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang OSIS dan bagaimana OSIS yang ada di SMP PGRI 1 Buduran, kita akan berkenalan dengan pembina OSIS yang ada di SMP PGRI 1 Buduran, yaitu Ibu Dr. Anda Lili Triutami. Beliaulah nanti yang akan membina para pengurus OSIS, siswa-siswi yang mengikuti kepengurusan OSIS di SMP PGRI 1 Buduran. Untuk struktur kepengurusan OSIS, yang pertama ada ketua dan wakil ketua, kemudian ada sekretaris dan juga wakil sekretaris, ada bendahara dan wakil bendahara, kemudian dibantu dengan 10 sekbid OSIS. Nah, untuk kepengurusan OSIS yang ada di SMP PGRI 1 Buduran, yang pertama tadi dibina oleh Ibu Lili Triutami. Kemudian ketua OSISnya yaitu Dini Veskia Ilmi Rosadi, dan wakilnya ada Deni Mahardika. Kemudian untuk sekretarisnya yaitu Evi Nirmala Dewi, dan bendaharanya Bramansyah Wirayuda. Nah, ini adalah wajah-wajah kakak kelas kalian yang merupakan anggota kepengurusan OSIS, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendaharanya. Dan selanjutnya, untuk seksi bidang OSIS itu ada 10. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sekbid yang kedua ada pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Untuk sekbid yang ketiga, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk sekbid yang keempat, pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan. Kemudian untuk sekbid yang kelima, itu ada pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dalam konteks masyarakat plural. Untuk sekbid yang keenam yaitu pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Kemudian untuk sekbid yang ketujuh yaitu pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga. Sekbid yang kedelapan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekbid yang kesembilan pembinaan sastra dan budaya. Dan kemudian sekbid yang kesepuluh yaitu pembinaan komunikasi bahasa Inggris. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan OSIS yang ada di SMP PGRI 1 Buduran. Ini ada kegiatan serah terima kepengurusan OSIS periode 2020-2021 dilaksanakan di lapangan SMP PGRI 1 Buduran, tetap dalam mematuhi protokol kesehatan. Di situ terlihat Ibu Kepala Sekolah menyematkan tanda kepengurusan OSIS yang lama.
kepada kepengurusan OSIS yang baru, kepada ketua OSIS yang baru, yaitu Dini Veskia dari kelas 8G waktu itu ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada dokumentasi kegiatan OSIS, yaitu setelah serah terima kepengurusan dilaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Dan kebetulan tahun kemarin dilaksanakan LDKS indoor di sekolah, yang mungkin biasanya tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan outdoor. Karena tahun ini pandemi, maka dilaksanakannya indoor, tetap dalam protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Kemudian di sini juga ada dokumentasi kegiatan OSIS. Di bagian atas terlihat ada foto latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Nah, ini untuk yang outdoor dilaksanakan di luar sekolah. Kemudian di foto bagian bawah itu ada beberapa kepengurusan OSIS yang melaksanakan giat-giat OSIS yang ada di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada profil ketua OSIS SMP PGRI 1 Buduran. Ini ada 3 ketua OSIS. Yang pertama atas sendiri itu ada Kak Eka, kakak kelas kalian. Dia merupakan ketua OSIS tahun ajaran 2018-2019, di mana selain menjadi ketua OSIS, mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang lain. Seperti kakak kelas kalian Kak Eka ini, fotonya yang di bagian atas. Nah, di sini dia juga aktif dan berbakat dalam bidang peran, yaitu ikut dalam ekstrakurikuler ketoprak dan juga sering tampil di TVRI untuk bermain peran kesenian ketoprak. Kemudian yang sebelah kiri itu ada Kak Waang, merupakan pengurus OSIS tahun 2019-2020. Selain dia juga aktif dalam OSIS, dia juga aktif dalam kepramukaan, sering sekali mendapatkan juara-juara dalam lomba pramuka. Nah, selanjutnya untuk yang sebelah kanan ini ada ketua OSIS tahun 2020-2021 yaitu Dini. Dia juga berbakat dalam bidang seni tari, sering mengikuti lomba-lomba tari dan mendapatkan juara-juara dalam seni tari. Nah, untuk menjadi pengurus OSIS, terutama untuk menjadi ketua OSIS, kalian harus serba bisa. Yang pertama, kalian harus aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah, baik dalam hal akademik maupun dalam hal non-akademik. Kalian juga berusaha untuk terus berkarya agar bisa meraih juara di berbagai bidang lomba. Kemudian kalian juga mengharumkan nama baik sekolah, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, leadership, disiplin dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai ketua atau sebagai pengurus OSIS. Kemudian menjadi panutan atau contoh tauladan dari seluruh siswa yang ada di sekolah. OSIS SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo tampil beda, serba bisa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Veskia Ilmi Rosadi, selaku Ketua OSIS SMP PGRI 1 Buduran. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu OSIS, manfaat OSIS, dan bagaimana pengalaman kami mengikuti organisasi OSIS. SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo tampil beda dan paling bisa. OSIS SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo tampil beda, serba bisa, luar biasa. OSIS merupakan salah satu organisasi yang dapat membentuk karakter dan juga menjadikan kepribadian kita lebih baik. Menurut saya, OSIS merupakan tempat di mana kita bisa belajar berorganisasi.
Organisasi OSIS adalah organisasi yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas untuk menertibkan siswa di lingkungan sekolah. Manfaat yang saya dapat adalah saya bisa menjadi lebih disiplin dan bisa melatih mental saya karena setiap kegiatan dalam OSIS ini membutuhkan mental dan fisik yang kuat. Manfaat yang saya dapat menambah pengalaman berorganisasi dan menjadikan diri saya lebih bertanggung jawab dan wawasan saya lebih luas. Manfaat saya untuk mengikuti organisasi ini adalah menambah wawasan lebih dalam berorganisasi. Pengalaman saya mengikuti OSIS ini adalah karena saya bisa mengenal lebih dalam karakter teman-teman saya dan bisa lebih dekat dengan mereka. Pengalaman saya berada di organisasi OSIS adalah sangat senang dan menegangkan. Selain bisa menambah pengalaman, kita juga bisa mendapat bimbingan mental. Pesan untuk adik-adik, tetap semangat belajar dan gapai cita-cita, jangan mudah menyerah. Pesan saya buat adik-adik, terus semangat belajar dan terus bekerja keras. Pesan saya kepada peserta didik baru, banggakanlah kedua orang tuamu dengan prestasi yang kamu miliki. Nah, jika kalian tertarik ingin mengikuti kepengurusan OSIS yang ada di SMP PGRI 1 Buduran, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kalian memiliki jiwa yang sehat. Kemudian yang kedua, untuk tinggi badan, putra minimal 145 cm dan putri minimal 140 cm. Kemudian kalian juga harus berperilaku baik, yaitu disiplin, taat peraturan sekolah, baik dalam perbuatan dan juga perkataan. Nah, itu tadi beberapa paparan yang Bu Is jelaskan terkait OSIS, dan juga ada beberapa tayangan dari pengurus OSIS yang ada di SMP PGRI 1 Buduran. Sekian yang bisa Bu Is sampaikan. Semoga kalian bisa terus berproses bersama kami di SMP PGRI 1 Buduran dan bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi, berguna bagi nusa bangsa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.